Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa yang kami sembah di dalam nama Anak-Mu Kristus Yesus Tuhan kita. Sebentar lagi kami hendak mendengar firman-Mu. Sertai dan berkati kami ya Tuhan. Amin. Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan dalam ibadah pertanyaan saat ini, Rabu 27 Mei 2020, tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan membacakan buat kita semuanya. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena semuanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman menegaskan tentang hidup menurut daging atau roh. Ada dua pilihan, dan kita dituntut untuk memilih. Dan firman mengarahkan, menekankan agar kita hidup di dalam kehidupan roh. Roh daripada Allah itu sendiri, untuk menyelamatkan kehidupan kita, untuk meneguhkan, untuk membuat kehidupan kita damai sejahtera. Tentu bagi orang yang mendua hati, bagi orang yang pimplan, bagi orang yang tidak memiliki tekad dan integritas, maka di dalam hatinya dia berpikir dan beranggapan, baiklah kiranya aku hidup di dalam roh agar aku diselamatkan, dan baiklah aku kiranya hidup di dalam daging agar aku kaya raya, agar aku menjadi pemenang atas setiap kegiatan atau atas setiap hal yang kulakukan di dalam kehidupanku. Firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa keinginan dalam hidup menurut roh dan keinginan dalam hidup menurut keinginan daging adalah dua hal yang tidak bisa dipertemukan, tidak bisa disatukan. Ibarat mata uang logam, antara satu dan satunya adalah satu kesatuan. Sebab mereka merupakan satu, walaupun gambarnya yang berbeda. Berbeda dengan konsep dan pemahaman menurut firman saat ini. Kita tidak boleh memaksakan agar kita hidup dalam kehidupan roh daripada Allah dan hidup menurut keinginan daging. Sebab semuanya tidak akan menjadi berkat, dan justru akan membawa malapetaka dan kecelakaan kepada kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia mengingatkan jemaat Galatia agar mereka tidak hidup di dalam kepura-puraan, agar mereka tidak hidup di dalam kemunafikan, agar mereka tidak hidup di dalam ketidakmau-tahuan mereka. Mengapa saya kata demikian? Memang benar, jemaat Galatia telah hidup di dalam
keinginan roh, tetapi mereka mengingkari jati diri, budaya, dan kehidupan mereka sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Benar, firman mengatakan, jikalau kita hidup di dalam roh, maka roh akan membenarkan, roh akan menguatkan, dan roh akan menyempurnakan kehidupan kita umat manusia yang berdosa ini. Bukan berarti ketika kita hidup di dalam roh, kita menabrak aturan-peraturan, kita melanggar norma adat istiadat, kita menjadi orang-orang yang tidak patuh dan tidak taat. Itu salah. Dan hal demikianlah yang dilakukan oleh jemaat-jemaat yang berada di Galatia saat itu. Di dalam benak mereka, kami sudah hidup di dalam roh Allah, kami akan dibenarkan, kami akan disucikan. Dengan pemahaman dan pola pikir tersebut, mereka tidak melakukan hukum Taurat. Mereka tidak menuruti aturan-aturan atau norma yang ada, yang merekat dan yang mengatur kehidupan mereka saat itu. Sebab itu salah, itu melanggar, dan itu tidak sesuai dengan keinginan Allah. Jangan mentang-mentang karena kita sudah dikasihi Allah, kita diselamatkan Allah, sehingga sebagai warga negara contohnya kita tidak taat kepada undang-undang, kita tidak taat kepada norma kehidupan di mana kita tinggal. Itu salah. Jangan mentang-mentang kita mengatakan bahwasanya aku adalah anak Allah, segala pelanggaran, segala dosa yang saya lakukan, maka Allah akan mengasihi aku dan akan menyelamatkan aku. Sehingga kita melawan lalu lintas, atau kita melawan arah di dalam rel yang sesungguhnya telah tersedia untuk kita ikuti dan kita jalani. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagaimana firman yang telah disampaikan kepada kita melalui khotbah saat ini, kehidupan menurut roh adalah ketika kita menjadi manusia-manusia yang taat, manusia-manusia yang berbelas kasih, manusia-manusia yang mau berdiakoni sosial, manusia-manusia yang selalu mengedepankan tentang kebenaran dan bukan sebaliknya. Firman Allah menegaskan kepada kita, jikalau kita hidup di dalam roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh tersebut. Dan apakah pimpinan roh tersebut? Yang menekankan kepada kita agar kita hidup damai sejahtera, yaitu agar kita memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Dan sebaliknya, jikalau keinginan daging yang merajai, yang mendominasi kehidupan kita, akal dan pikiran kita, maka perbuatan-perbuatan daging tersebut akan menjadi keseharian kita. Firman Allah mencontohkan perbuatan daging tersebut, yaitu apakah? Yang pertama, ditekankan dalam ayat 18, perbuatan yang telah nyata tersebut, ayat 19, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persetubuhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, jikalau kehidupan kita masih tertulis dalam kebiasaan buruk seperti tertulis dalam ayat 19 tersebut, maka hidup kita sesungguhnya masih mengedepankan tentang keinginan daging. Keinginan daging tersebut dalam hal yang nyata yang boleh kita rasakan, yaitu kita tidak akan pernah puas jikalau orang-orang yang menyakiti kita akan kita hancurkan kembali. Kita tidak akan pernah puas jikalau orang bersenang atas prestasi mereka. Kita tidak akan pernah puas jikalau orang-orang bertambah hartanya.
bertambah berkatnya, bertambah rezekinya, kita tidak akan pernah puas. Dan kedengkian, iri hati, dan pemikiran-pemikiran yang busuk akan merajai kehidupan kita. Jemaat-jemaat yang terkasih, adalah baik kiranya jikalau teman kita, tetangga kita mendapatkan berkat, maka kita juga harus bersukacita. Alah mulu susah dan nondongat taya manginang, kita udah susah. Wah sudah somoni, mulu susah dongat ta. Tidak, dan boy tahu rupi, eka susah dong kita isi. Buah sedang boy tahu rupi, ala memang polik kita. Ala memang dadong roh apa rupi di kita. Ala memang somoni do karakter ta. Na tapi sasi tokta, na tapi sasi tongna, mekel lo kita ala sasi tongna, tatu sido marala lo sasi tongna, ekeli, tutonga tongani hamuluan. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan juga menegaskan dan menekankan kepada kita, jikalau kita telah hidup di dalam roh tersebut, maka hendaklah ketika kita berbuat baik, hendaklah ketika kita murah hati, hendaklah ketika kita memiliki kesabaran dan lain sebagainya, jangan menjadi tinggi hati. Tinggi hati dalam arti gila hormat. Banyak orang berbuat, tetapi karena mereka gila hormat akan dihormati, itu salah. Seperti tertulis dalam ayat 26, dan janganlah kita gila hormat, apalagi menghormati orang yang gila. Jikalau kita menghormati orang yang gila, pasti kita akan dikatakan gila. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah untuk gila hormat. Sebab jikalau orang tidak pernah menghormati kita karena kita gila hormat, maka orang gila pun akan kita hormati, dan kita akan gila di dalam kehidupan kita. Jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat Galatia dengan tegas menekankan agar jikalau engkau hidup di dalam keinginan roh, jikalau engkau hidup di dalam roh daripada Allah saja, maka hiduplah seturut dan menurut kehendaknya, bukan mengedepankan pemikiran dan kekuatan kita, tetapi hanya melalui kuasanya saja. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, sertai dan berkati kami, agar damai sejahtera daripada Engkau saja Tuhan menyertai kehidupan kami. Amin. Tetap semangat, Tuhan memberkati.